Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan masih tentang syahadatain, dan pada pertemuan lalu kita telah membahas tentang masuk Islam dengan syahadatain, dengan hukum-hukum yang terkait dengan syahadatain ya. Sekarang kita masuk pada makna syahadah la ilaha illallah ya, karena syahadatain maksudnya dua syahadah, dua persaksian. Syahadah artinya persaksian, asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Kita akan masuk pada kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah, la artinya tidak ada, ilah artinya sesembahan, illallah tidak ada sembahan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, ilah dalam bahasa Arab ya, al-ilah maknanya adalah al-ma'luh. Al-ma'luh dia adalah wazan timbangan kata kerja atau timbangan kata al-fi'al, maknanya al-maf'ul. Al-ilah itu fi'al. Kemudian maknanya al-maf'ul ya. Dan ini sama dalam bahasa Arab banyak, seperti al-kitab maknanya al-maktub yang ditulis ya. Seperti isim maf'ul ya. Al-firash maknanya al-mafrush yang dibentangkan. Al-libas maknanya al-malbus yang dipakai. Al-giras maknanya al-magrus yang ditanam. As-siraj maknanya al-masruj bihi, lampu yang dinyalakan. Al-mihad al-mumahadu bihi. Ya, ini secara bahasa. Adapun aliha ya'lahu maknanya adalah abada ya'budu. Dan ini secara bahasa disebutkan dalam kamus-kamus bahasa Arab ya. Dan juga disebutkan dalam buku-buku tafsir. Kita harus mengerti makna ilah secara etimologi, secara bahasa, agar kita ngerti apa maksud dari la ilaha illallah. Ternyata makna ilah secara bahasa artinya al-ma'luh, dan al-ma'luh artinya adalah al-ma'bud, karena aliha ya'lahu maknanya abada ya'budu. Sehingga al-ilah maknanya al-ma'luh sama dengan al-ma'bud. Sehingga maknanya adalah disembah. Ini secara bahasa. Jadi la ilaha maksudnya tidak ada yang disembah kecuali Allah. Ini la ilaha illallah maknanya la ma'buda illallah. Tidak ada yang disembah atau tidak ada sesembahan kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ini hukum makna asalnya ya. La ma'buda illallah, tidak ada yang disembah, tidak ada sesembahan kecuali Allah. Namun kenyataannya sesembahan ternyata ada yang hak dan ada yang batil. Kita tahu yang disembah di dunia ini banyak. Ada yang disembah, Allah disembah, ada juga hewan disembah, ada jin disembah, ada malaikat disembah, ada batu disembah, ada orang mati disembah. Makanya sesembahan itu ternyata bukan cuma Allah saja, ya, sesembahan banyak. Sementara la ilaha illallah maknanya tidak ada sembahan kecuali Allah, padahal sesembahan itu banyak. Oleh karena yang dimaksud dengan la ilaha illallah artinya tidak ada sembahan yang benar. Tidak ada sembahan yang benar kecuali siapa? Allah, karena sembahan banyak. Nabi Isa disembah, benar. Mayat disembah, malaikat disembah, patung disembah, sapi disembah ya. Tapi itu semua sembahan yang batil. Oleh karenanya makna la ilaha illallah dijelaskan oleh para ulama dengan makna berikut, yaitu la ma'budah haqqun illallah, tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu makna la ilaha illallah, tidak ada sembahan yang hak kecuali la ilaha illallah. Dan Allah berfirman ya, dzalika bi anna Allah wal haq wa anna ma yad'una min dunihil batil. Dalam surat Luqman kata Allah Subhanahu wa taala, yang demikian itu karena Allah adalah dialah yang benar, sementara yang disembah selain Allah adalah kebatilan. Artinya yang disembah selain Allah juga benar, itu sembahan, tapi sembahan yang batil. Ilahun batil. Dan ini juga Allah sebutkan dalam surat Al-Hajj ayat 62, kata Allah, dzalika bi anna Allah wal haq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Sungguhnya Allah itu adalah yang benar, adapun selain Allah adalah kebatilan. Dan dalam Al-Qur'an semua yang disembah disebut ilah. Yang semua disembah disebut ilah secara bahasa. Contoh dalam surat Al-A'raf ya, ketika Nabi Musa dan Bani Israel melewati Laut Merah,
mereka minta agar Nabi Musa membuat sesembahan. Mereka berkata, qalu ya Musa ja'al lana ilahan kama lahum aliha. Wahai Musa, jadikanlah bagi kami sesembahan sebagaimana mereka punya sesembahan-sembahan. Jadi mereka melewati suatu kaum yang sedang syirik, menyembah berhala-berhala, maka kaum Nabi Musa minta dibikinkan sesembahan seperti sembahan orang-orang yang mereka lewati tersebut. Di sini Allah menamakan apa yang mereka sembah dengan alihah. Alihah itu jamak dari ilah, maksudnya adalah Tuhan-Tuhan. Jadi Tuhan-Tuhan tapi Tuhan-Tuhan yang batil, sembahan-sembahan yang batil. Demikian juga ketika Nabi SAW menyuruh orang-orang Quraisy untuk menyembah Allah semata, maka mereka protes. Kata mereka, aja'alal alihata ilahan wahida. Apakah Muhammad ingin menjadikan Tuhan-Tuhan yang banyak cuma jadi satu? Kau cuma satu yang disembah? Tapi Allah menamakan berhala-berhala yang mereka sembah sebagai Tuhan-Tuhan. Maksudnya sebagai sembahan-sembahan. Tapi sembahan yang hak atau batil? Yang batil. Ya. Demikian juga Nabi Musa berkata kepada Samiri, "Wanzur ila ilahikal ladzi dhalta alaihi akifa." Lihatlah wahai Samiri, kata Nabi Musa, kepada Tuhanmu yang kau nongkrong di situ, kau sembah dia. Maksudnya Samiri membuat Tuhan sapi dari emas, kemudian dibuat sesembahan. Nah, Nabi Musa menamakan sapi tersebut yang disembah Samiri dengan Tuhannya Samiri, tapi Tuhan yang batil. Ya. Kemudian juga dalam surat Sad kata Allah Subhanahu wa taala, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Mereka orang musyrikin kalau disuruh mengucapkan la ilaha illallah, mereka sombong. Wa yaquluna inna latariku alihatina. Kata mereka, apakah kita harus meninggalkan Tuhan-Tuhan kami? Li syairin majnun, karena Muhammad yang gila. Jadi ilah secara bahasa artinya sembahan. Ini penting saya tekankan ini. Kenapa? Nanti ada pemahaman yang keliru. Seperti pemahaman yang disampaikan oleh banyak imam-imam Asy'ariyah dalam buku-buku Usuluddin, ya. Seperti disampaikan oleh Abdul Qadir Al-Baghdadi, kemudian Abu Hasan Al-Asy'ari, kemudian Ar-Razi juga memilih pendapat tersebut. Syahristani, banyak disampaikan oleh para ulama Asy'ariyah. Mereka menamakan ilah bukan dengan sesembahan. Bukan dengan sesembahan. Ini sekedar gambaran. Kenapa kita harus memahami dengan benar agar kita tidak salah memahami la ilaha illallah. Karena kalau salah memahami kalimat ilah, kita akan salah persepsi tentang makna la ilaha illallah. Baik, apa yang disebutkan oleh mereka? Banyak di antara mereka, tidak semua, tapi banyak di antara mereka ketika membahas tentang la ilaha illallah, mereka mengatakan ilah adalah al-qadir alal ikhtira', ya. Jadi mereka mengatakan menurut banyak imam-imam Asy'ariyah, saya sebutkan tadi di antara mereka, ya. Mereka mengatakan al-ilah sama dengan al-qadir alal ikhtira', yaitu yang mampu mencipta. Yang mampu mencipta. Jadi sehingga ketika ditafsirkan apa makna la ilaha illallah, tidak ada pencipta selain Allah. Terjemahnya demikian. Kalau kita tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Adakah perbedaan di antara keduanya? Ada. Kalau kita mengatakan la ilaha illallah, konsekuensinya kau tidak boleh menyembah mayat, kau tidak boleh menyembah jin, kau tidak boleh menyembah malaikat, kau tidak boleh beribadah kepada hewan. Yang kau sembah cuma siapa? Allah. Faham? Itu la ilaha illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Tapi kalau kita artikan tidak ada yang mampu mencipta kecuali Allah, maka ada orang yang berdoa minta kepada kuburan, tapi dia meyakini penghuni kubur tidak bisa mencipta, berarti dia masih bertauhid. Selama dia tidak meyakini ada Tuhan selain, selama dia tidak meyakini ada pencipta selain Allah. Oleh karenanya tafsir la ilaha illallah dengan tidak ada pencipta selain Allah ini membuka atau menjadikan banyak syirik tidak dianggap syirik. Karena seorang selama meyakini pencipta cuma satu Allah, tidak dikatakan dia batal la ilaha illallahnya. Meskipun dia minta kepada mayat, meskipun dia beribadah kepada jin, meskipun dia sujud kepada malaikat. Kenapa kau sujud malaikat? Ya, saya cuma minta saja. Saya yakin mencipta cuma Allah Subhanahu wa taala. Selama
saya masih meyakini pencipta cuma satu, berarti saya masih bertauhid, masih mengucapkan la ilaha illallah. Kita bilang itu pemahaman yang keliru. La ilaha illallah itu bukan tidak ada pencipta selain Allah, bukan. Tapi tidak ada yang berhak disembah kecuali siapa? Allah. Nah, kalau kita, jadi saya kasih gambaran ya. Dua tafsiran. La ilaha illallah versi Ahlu Sunnah. Kemudian la ilaha illallah versi Asy'ariyah misalnya. Kalau tadi ini artinya apa? Yang Ahlu Sunnah tidak ada yang berhak disembah. Disembah maksudnya diibadahi. Diibadahi. Melainkan siapa? Allah. Kalau versi ini tidak ada pencipta melainkan siapa? Allah. Taib. Bedanya di mana? Bedanya. Kasus. Ada orang menyembelih kepada jin. Kepada jin. Tapi dia mengakui tidak ada pencipta kecuali Allah. Baik, secara kaedah ini kasus, kita bilang kasus. Secara kaedah, menurut versi Ahlu Sunnah, ini orang ini musyrik atau bukan? Musyrik. Ya. Menurut versi Ahlu Sunnah, orang ini musyrik. Kenapa musyrik? Karena dia melakukan ibadah kepada selain Allah. Sembelihan adalah ibadah. Inna solati wa nusuki. Sungguhnya solatku dan sembelihanku hanya untuk siapa? Allah. Musyrik karena ia beribadah kepada jin. Kepada jin. Sebab menyembelih adalah ibadah. Adalah ibadah. Menyembelih adalah ibadah. Kita bilang dia musyrik. Meskipun dia mengakui tidak ada pencipta kecuali cuma Allah. Tetapi dia telah beribadah kepada selain Allah. Ibadah apapun, dia doa itu ibadah, menyembelih juga ibadah, ya. Bertawakal juga ibadah. Nah, tapi kalau versi Asy'ariyah, orang ini secara kaedah tidak batal la ilaha illallahnya. Tidak batal la ilaha illallah. Kenapa tidak batal? Kenapa? Karena masih merasa Tuhan cuma satu. Karena masih meyakini pencipta cuma satu. Nah, ini meskipun kelihatan sederhana tapi dampaknya sangat berbeda. Sehingga orang ke dukun, pakai jimat tidak musyrik. Konsekuensi dari kaidah ini, orang ke dukun, pakai jimat, ya, mungkin melakukan sihir, mungkin minta kepada mayat, mungkin kerja sama setan, nggak ada masalah. Kenapa? Yang penting meyakini pencipta cuma berapa? Satu. Maka konsekuensi dari kaidah ini, meskipun tentunya tidak semua menjalankan konsekuensi ini, ya, tapi kita bilang konsekuensi dari menafsirkan la ilaha illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, dengan ditafsirkan tidak ada pencipta selain Allah, ini berbeda konsekuensinya. Ya. Taib. Apakah makna ini salah? Sebenarnya makna ini bukan makna utama. Ini makna tidak ada pencipta selain Allah. Ini bukan makna utama. Tapi dia sudah terincludekan dalam makna yang Ahlu Sunnah. Ini makna bukan makna utama. Tapi sudah include ke makna Ahlu Sunnah. Jadi sudah masuk ke sini. Kenapa? Kenapa kita mengatakan hanya Allah yang berhak disembah? Karena hanya Dia yang mencipta. Berarti kita sudah otomatis meyakini karena hanya Allah yang mencipta, makanya cuma Dia yang berhak untuk disembah. Tapi kalau orang hanya meyakini tidak ada pencipta selain Allah, belum tentu dia hanya menyembah Allah. Bisa jadi dia menyembah selain Allah, dan itu yang terjadi, ya.
Dan itu yang terjadi, banyak orang masih melakukan syirik. Mereka menganggap namanya syirik itu cuma dua, pindah agama atau meyakini Tuhan ada dua. Pencipta ada dua. Ini salah satu dampak, ya, salah satu dampak. Jadi kenapa tadi kita bahas al-ilah, maknanya adalah al-ma'bud, agar kita tahu makna la ilaha illallah adalah tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Lihat, orang-orang musyrikin Arab dahulu, mereka meyakini pencipta cuma Allah. Dalam Al-Qur'an banyak, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaquluna Allah. Kalau engkau bertanya kepada mereka, siapa pencipta langit dan bumi, mereka mengatakan Allah. Wala in sa'altahum man khalaqahum, kalau engkau bertanya kepada mereka, siapa yang menciptakan diri kalian, mereka menjawab Allah. Tetapi mereka ternyata menyembah juga kepada selain Allah. Tentu ada sebab-sebab kenapa mereka menyembah kepada selain Allah. Tapi intinya, makna la ilaha illallah yang benar adalah tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Jadi bukan tidak ada pencipta. Perkataan tidak ada pencipta selain Allah itu sudah include dalam tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Tapi dia bukan makna utama. Makna utamanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Paham atau tidak? Yang benar. Lihat aja ujian nanti. Ya. Kita kembali lagi. Baik, kita kembali lagi. Saya ulangi, lihat. La ilaha illallah. Ilah tadi maknanya apa? Ilah maknanya al-ma'luh. Sementara ilah maknanya ma'luh, ilah maknanya abada ya'budu, jadi ma'luh maknanya ma'bud. La ilaha illallah ya la ma'buda illallah, la ma'buda illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Ternyata sembahan itu banyak, ada sembahan yang batil, sembahan yang hak. Maka makna la ilaha illallah artinya tidak ada sembahan yang hak kecuali siapa? Allah. Ini makna yang benar. Adapun makna tidak ada pencipta melainkan Allah itu bukan makna utama. Ya. Karena kalau di makna la ilaha illallah adalah itu, maka banyak orang melakukan syirik tidak dikatakan syirik. Selama dia masih meyakini pencipta hanyalah Allah semata. Baik. Asy'ariyah tadi mengartikan ilah al-qadir al-ikhtira', yang mampu mencipta. Sehingga la ilaha illallah versi mereka, la ilaha illallah sama dengan tidak ada pencipta kecuali siapa? Kecuali Allah. Ini makna yang salah. Ini hanya konsekuensi. Dia konsekuensi dari makna yang benar. Ini konsekuensi dari makna yang benar. Atau include ya, dari makna yang benar. Tapi bukan makna utama. Tapi bukan makna utama. Baik. Kita lanjut. La ilaha illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Dikenal juga sebagai kalimat tauhid. Kalimat tauhid. Itulah kalimat tauhid karena kandungannya mentauhidkan Allah. Yang berhak disembah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Contohnya dalam hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Jadi Mu'adz disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berdakwah di Yaman, dan di Yaman ada ahlul kitab, yaitu Yahudi atau Nasrani. Maka Nabi mengatakan, "Fad'uuhum ila an yashhadu an la ilaha illallah." Kata Nabi, wahai Mu'adz, serulah orang-orang Yahudi tersebut atau ahlul kitab tersebut agar mereka bersaksi tidak ada yang berhak disembah kecuali siapa? Allah. Syahada la ilaha illallah. Ternyata dalam riwayat yang lain, falyakun awwala ma tad'uhum ilaihi ibadatullah. Jadikanlah dakwahmu yang pertama kali ibadah kepada Allah. Ganti dari kalimat syahada la ilaha illallah. Dalam riwayat yang lain, ila an yuwahhidullah, agar mereka mentauhidkan Allah. Dalam riwayat yang lain, tauhidullah. Jadi ini berbagai riwayat. Riwayat pertama la ilaha illallah, riwayat kedua ibadah, riwayat ketiga tauhid, riwayat keempat tauhid. Maka ternyata kalimat la ilaha illallah itu disebut dengan kalimat apa? Tauhid. Kesimpulannya saya ingin sampaikan sama dengan tauhid. La ilaha illallah. Inilah kalimat tauhid, yaitu kalimat mengesahkan Allah, hanya Allah yang berhak untuk disembah. Itulah yang disuruhkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi berkata kepada kaumnya, "Ya Yuhannas, qulu la ilaha illallah tuflihun." Wahai manusia sekalian, ucapkan la ilaha illallah, kalian akan beruntung. Mereka tidak mau. Kata mereka, aja'alal alihata ilahan wahida. Ini Muhammad ingin bikin seluruh sembahan yang banyak ini cuma satu. Sementara di sekitar Ka'bah ada 360 berhala. Muhammad ingin kita cuma nyembah satu aja. Ini juga Tuhan-Tuhan kita. Mereka tidak mau. Mereka masih tetap untuk tidak mentauhidkan Allah. Demikian juga hadis Amr bin As radhiyallahu anhu.
Amr bin As radhiyallahu anhu, dia punya saudara kalau nggak salah Hisham atau Hashim, ya. Bapak mereka namanya Al-As bin Wa'il. Bapak mereka namanya Al-As bin Wa'il. Al-As bin Wa'il, ayahnya Amr. Dia meninggal dalam kondisi musyrik. Tapi dia pernah sebelum meninggal pernah bernazar untuk menyembelih 100 ekor onta. Menyembelih 100 ekor onta. Akhirnya 50 dibayar oleh saudaranya Amr bin As. Tinggal 50. Amr bin As ingin berbakti sama ayahnya. Ayahnya sudah meninggal, tapi meninggal dalam kondisi musyrik. Maka dia datang kepada Nabi. Kata dia, Rasulullah, ayahku Al-As bin Wa'il As-Sahmi pernah bernadar menyembelih 100 ekor onta. 50 sudah dibayar oleh saudaraku, tinggal 50 saya ingin bayarin. Apakah bermanfaat? Maka Nabi menjawab. Perkata Nabi, amma abuka falau kana aqarra bitauhid. Adapun ayahmu seandainya dia mengakui tauhid, itu mengakui apa? La ilaha illallah. Maksudnya la ilaha illallah. Fasumta wa tasaddaqta anhu, kemudian kau berpuasa, mempuasakan dia, bersedekah atas namanya, nafa'ahu dzalik, maka bermanfaat. Hanya saja bapaknya tidak bertauhid, yaitu tidak mengucapkan la ilaha illallah. Jadi Nabi mengatakan, seandainya bapakmu dulu bertauhid, yaitu seandainya mengucapkan apa? La ilaha illallah. Tentu akan bermanfaat. Seperti Nabi ketika berkata kepada pamannya Abu Talib, ya ammi kul la ilaha illallah kalimatan uhaju laka biha indallah. Wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah, suatu kalimat yang aku akan bela engkau di akhirat kelak. Inilah kalimat tauhid, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sehingga segala ibadah hanya untuk Allah, dan itulah yang selalu kita ikrarkan dalam salat kita. Apa? Kita kalau berdoa apa? Iyyaka na'bud, iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'bud itu artinya apa? Hanya kepadamulah kami beribadah. Kepada Engkaulah kami beribadah. Jadi kalau dalam konteks bahasa Arab, iyyaka na'bud, asalnya na'buduka, kafnya dipindah. Ini ka ini dimundurin. Asalnya itu na'buduka. Na'buduka, ini asalnya na'buduka. Jadi ini predikat, ini objek. Hukum asal demikian dalam bahasa Arab, na'buduka, kami menyembahmu. Tetapi sama Allah dibalik, objek dimajukan ke depan. Ini jadi objek, ini predikat. Na'budu. Objek dimajukan sehingga diterjemahkannya bukan hanya sekedar kepada engkau kami beribadah, tapi harus ditambah kata hanya. Hanya kepada engkaulah kami beribadah. Dan ini salah satu metode bahasa Arab, ketika objek dimajukan mendahului predikat, maka memberikan faedah al-hasr, yaitu pembatasan. Ketika kita mengatakan iyyaka na'bud, maknanya hanya kepada engkaulah kami beribadah ya Allah, tidak beribadah kepada selain engkau. Kami hanya salat kepada engkau, kami hanya menyembelih kepada engkau, kami hanya berdoa kepada engkau, kami hanya bernazar kepada engkau, kami hanya bertawakal kepada engkau. Itu semua adalah ibadah. Siapa yang berdoa kepada selain Allah, menyembelih kepada jin, kepada malaikat, bertawakal kepada selain Allah, bernazar kepada wali-wali, sungguhnya dia tidak mengaplikasikan iyyaka na'bud. Dan iyyaka na'bud adalah aplikasi dari tauhid, daripada la ilaha illallah. Paham? Kok sekarang enggak jawab? Paham tidak? Hah? Paham, insyaallah mudah. Lihat aja pas ujian nanti ya. Baik. Sekarang kita bahas, ikhwan, pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang syarat la ilaha illallah, yaitu bagaimana agar la ilaha illallah kita benar ya. Ini dibahas oleh para ulama ya, tentang syarat la ilaha illallah. Muqaddimah saya sampaikan sini. Pertama, tidak semua yang mengucapkan la ilaha illallah kemudian masuk surga. Kita sepakat. Artinya tidak semua yang mengucapkan la ilaha illallahnya bermanfaat. Ya, contoh, ada orang mengucapkan la ilaha illallah tapi dia munafik. Bermanfaat enggak la ilaha illallahnya? Tidak bermanfaat. KTP-nya Islam, mau kawin bilang la ilaha illallah tapi ternyata dia kafir dalam hatinya, cuma nipu orang. Berarti
Tidak semua mengucapkan la ilaha illallah kemudian bermanfaat. Ini satu. Contoh, ada orang gila diajarin la ilaha illallah, kemudian dia bilang la ilaha illallah. Manfaat enggak? Enggak manfaat karena dia gila, dia enggak ngerti apa yang dia ucapkan. Jadi tidak otomatis orang ucap la ilaha illallah kemudian pasti masuk surga, pasti apa? Selamat. Jadi kita tahu bahwasanya tidak semua yang mengucapkan la ilaha illallah kemudian masuk surga atau bermanfaat. Mengucapkan la ilaha illallah tapi kemudian sembah Nabi Isa di gereja ya percuma. Ya, mengucapkan la ilaha illallah tapi kemudian nyembah Buddha di wihara misalnya, atau menyembah dewa di tempat peribadatan mereka, maka percuma. Itu la ilaha illallah omong kosong. Kalau sekedar mengucapkan la ilaha illallah masuk surga, Abu Jahal dulu bilang la ilaha illallah. Namun kenapa Abu Jahal tidak mau bilang la ilaha illallah? Karena dia tahu konsekuensinya. Karena dia tahu konsekuensi bilang la ilaha illallah berarti selain Allah harus ditinggalkan. Makanya mereka berkata, aja'alal alihata ilahan wahida. Ini Muhammad ingin bikin sembahan cuma satu? Enggak. Namun banyak orang mengucapkan la ilaha illallah tidak bermanfaat ya karena tidak menjalankan konsekuensinya. Atau berbohong seperti orang munafik bilang la ilaha illallah, ya, bilang la ilaha illallah tapi ternyata beribadah kepada Nabi Isa misalnya, maka la ilaha illallah tersebut hanya omong kosong, tidak ada faedahnya. Kemudian yang kedua, sebagaimana ibadah yang lain juga ada syarat-syarat dan juga pembatal-pembatalnya, demikian juga la ilaha illallah. Salat ada syaratnya, ada rukunnya, ada pembatalnya. Wudu ada syaratnya, ada rukunnya, ada pembatalnya. Haji ada syaratnya, ada rukunnya, ada pembatalnya. Puasa juga atau tidak? Puasa juga. Ada syaratnya, ada rukunnya, ada pembatalnya. Semua rukun Islam demikian. Di antara rukun Islam adalah syahadatain. La ilaha illallah pun demikian. Ada syaratnya, ada pembatalnya. Ya, kalau dia tidak memenuhi persyaratannya, maka la ilaha illallah tidak diterima. Kalaupun dia sudah mengucapkan la ilaha illallah, ternyata dia batalkan, juga tidak diterima. Wudu bisa batal, bisa. Salat bisa batal, haji bisa batal, puasa bisa batal. La ilaha illallah juga bisa batal. Maka ketika kita bahas syarat, ini bukan pembahasan yang baru, ya. Karena ibadah-ibadah lain juga, rukun Islam yang lain juga ada syaratnya atau ada rukunnya dan juga ada pembatalnya. Baik. Ketika kita membahas syarat-syarat la ilaha illallah, maka ini bukanlah hal yang baru, melainkan hanya menata dalil-dalil terkait dengan la ilaha illallah dan juga demi untuk menjaga keutuhan la ilaha illallah. Seperti ibadah lain, Rasulullah tidak pernah mengatakan salat rukunnya sekian, ya. Rasulullah juga tidak pernah berkata salat syaratnya demikian, ya. Rasulullah tidak pernah, tapi diteliti, namanya istiqra'. Istiqra' itu artinya penelitian. Diteliti kemudian diklasifikasi. Dalam bahasa Arab namanya al-istiqra', yaitu pengamatan, diteliti kemudian diklasifikasi. Seperti hukum Islam, hukum ada 5, ada wajib, ada sunnah, ada mubah, ada makruh, ada haram. Ini Rasulullah tidak pernah bilang ketahuilah hukum Islam ada 5, enggak ada. Tapi setelah diteliti hukum Islam itu kita kumpulkan semuanya, kemudian kita klasifikasikan cuma ada 5. Ini namanya istiqra', dan ini boleh dalam pembelajaran boleh. Seperti tauhid, setelah di istiqra' diteliti ternyata ada 3, tauhid uluhiyah, rububiyah dan asma wa sifat. Sedekah pemberian kepada orang lain, setelah diteliti ternyata ada beberapa, ada namanya sedekah wajib. Sedekah wajib bisa ada namanya zakat, bisa artinya nafkah wajib. Dan ternyata ada sedekah sunnah tidak wajib, dan ternyata ada hibah. Ternyata adanya hadiah, beda lagi dengan apa? Sedekah. Ini dari mana? Rasulullah tidak pernah mengatakan ketahuilah pemberian kepada orang lain terbagi menjadi 3, enggak ada. Atau terbagi menjadi 4. Ini namanya istiqra', yaitu penelitian, setelah diteliti kemudian diklasifikasi. Rasulullah tidak pernah bilang syarat la ilaha illallah tidak harus sekian-sekian. Tapi Rasulullah kasih penjelasan sebagaimana atau Allah sebutkan dalam ayat-ayatnya sehingga bisa kita pahami ternyata la ilaha illallah itu ada syaratnya. Jadi dalilnya adalah al-istiqra'. Istiqra' itu adalah penelitian secara komprehensif, semuanya diteliti, kemudian pengklasifikasikan sebagaimana syarat-syarat dan rukun-rukun serta batal ibadah-ibadah yang lain. Namun hal ini pernah diisyaratkan oleh salaf seperti Hasan al-Basri rahimahullah. Dikatakan kepada beliau, Hasan al-Basri seorang tabi'i, dikatakan kepada beliau, inna nasan yaquluna man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Wahai Hasan al-Basri, wahai imam, sungguhnya orang-orang mengatakan siapa yang mengucapkan la ilaha illallah maka masuk surga.
Maka Hasan al-Basri menjelaskan, "Man qala la ilaha illallah fa adda haqqaha wa fardhaha dakhala al-jannah." Kata beliau, yaitu yang mengucapkan la ilaha illallah tapi menunaikan hak la ilaha illallah dan menjalankan konsekuensi kewajibannya, itu yang masuk surga, bukan cuma sekedar mengucapkan. Ini mengisyaratkan bahwasanya la ilaha illallah itu ada konsekuensinya, ada syaratnya atau ada rukunnya. Maka beliau berkata tidak sekedar yang mengucapkan masuk surga. Ya, kalau semua mengucapkan masuk surga ya semua orang masuk surga. Kan enggak, ada yang membatalkan, ada yang tidak memenuhi persyaratan. Ya. Oleh karenanya beliau mengatakan la man qala la ilaha illallah, yang mengucapkan la ilaha illallah fa adda haqqaha, kemudian menunaikan hak la ilaha illallah, wa fardhaha, dan menjalankan konsekuensi kewajiban la ilaha illallah, maka itu yang masuk surga. Demikian juga Hasan al-Basri pernah berkata kepada Farosdak, dan dia sedang menguburkan istrinya. Maka Hasan al-Basri nasihati dia, kata Hasan, "Ma a'datta li hadzal yaum?" Apa yang kau siapkan untuk bertemu dengan hari ini, hari kematian. Hari kau dikuburkan, dimasukkan dalam liang lahat. Maka Farosdak berkata, "Syahadatu an la ilaha illallah mundu sab'ina sanah." Saya sudah menyiapkan diriku untuk hari kematian dengan persaksian la ilaha illallah semenjak 70 tahun. Sudah lama. Faqala al-Hasan, Hasan mengomentari, "Ni'mal uddah, sungguh persiapan yang terbaik. Lakin akan tetapi, la ilaha illallah syurutun." La ilaha itu ada syarat-syaratnya, kata Hasan al-Basri. "Fa iyyaka wa qadfal muhsanat." Hati-hati jangan kau menuduh wanita yang tidak-tidak dengan tuduhan yang tidak-tidak. Jadi Hasan al-Basri mengatakan persiapan yang terbaik menyiapkan la ilaha illallah, persaksian, tetapi ingat la ilaha illallah syurutun. Tetapi la ilaha itu punya syarat. Sebagaimana yang beliau katakan di awal, yang masuk surga itu yang mengucapkan la ilaha illallah tapi menjalankan konsekuensinya. Demikian juga Wahab bin Munabbih, seorang salaf. Islam semua mengucapkan la ilaha illallah, mau tukang zina, mau tukang riba, mau tukang judi, mau membunuh orang, mau musyrik, mau apapun, semuanya mengucapkan la ilaha illallah. Ya. Tentu kita bilang tidak semua masuk surga. Kenapa? Yang bisa masuk surga hanya yang menunaikan syarat la ilaha illallah. Kunci harus ada giginya. Nah, dari istiqra, dari penelitian dan kemudian pengklasifikasian, maka sebagian ulama berijtihad, kemudian mereka menyebutkan syarat la ilaha illallah ada 7. Syarat la ilaha illallah ini sekedar pendekatan saja. Mungkin ada yang mengatakan 5, ada yang mengatakan 6, tapi maknanya intinya seputar itu ya. Baik, kita sebutkan sini. Syarat-syarat la ilaha illallah. Ada 7. Yang pertama adalah al-ilmu. Ilmu. Lawan dari apa ilmu? Lawan dari kebodohan, kejahilan. Kemudian yang kedua al-yaqin. Yakin. Yakin. Lawan dari apa? Ragu. Lawan dari keraguan. Kemudian yang ketiga adalah al-ikhlas. Ikhlas. Lawan dari syirik dan riya. Lawan dari syirik dan riya. Yang keempat adalah as-sidq. Jujur. Itu antara hati dan lisan sama, jujur. Lawan dari dusta. Seperti orang munafik, lawan dari kedustaan. Karena orang munafik mengucapkan la ilaha illallah tapi dusta. Yang keempat. Yang kelima adalah al-mahabbah. Mahabbah. Atau apa? Mahabbah, cinta. Itu lawan dari benci. Cinta lawan dari benci. Itu tidak boleh benci kepada la ilaha illallah, tidak boleh benci kepada syariat, tidak boleh benci kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau gitu la ilaha illallahnya enggak benar. Yang keenam adalah al-inqiyad. Al-inqiyad maksudnya tunduk.
patuh. Lawan dari meninggalkan. Lawan dari meninggalkan. Ya, dia bilang la ilaha illallah tapi meninggalkan syariat, enggak mau salat, enggak mau ibadah, namanya hanya omong doang tapi tidak mengerjakan konsekuensinya ya. Kemudian yang keenam, yang ketujuh, yang terakhir adalah al-qabul. Al-qabul itu menerima. Lawan dari menolak, lawan dari ar-rad itu menolak. Nah inilah secara istiqra, pengamatan, penelitian, kemudian diklasifikasikan, kita bisa menyebutkan bahwasanya seorang mengucapkan la ilaha illallah hendaknya terpenuhi 7 syarat ini. Karena kalau ada syarat yang tidak terpenuhi berarti la ilaha illallahnya masih tidak lengkap ya. Tidak bisa lengkap. Tapi kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah al-ilmu ya, al-ilmu. Ilmu menafikan kejahilan ya. Allah berfirman misalnya dalam surat Muhammad ya, saya tuliskan sini, kita satu-satu ya, al-ilmu, kita bahas al-ilmu. Allah mengatakan ya dalam Al-Qur'an, Quran surat Muhammad ayat 19. Kata Allah Subhanahu wa taala, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah, kata Allah, ilmuilah. Ilmuilah bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Di sini ada perintah ilmuilah. Berarti orang mengucapkan la ilaha illallah harus diilmui. Karena Allah mengatakan fa'lam, ilmuilah. Kemudian yang kedua dalam surat Az-Zukhruf 86. Az-Zukhruf ayat 86, kata Allah Subhanahu wa taala, illa man syahida bil haqq, illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Kecuali yang bersaksi dengan kebenaran ya. Kecuali yang bersaksi dengan kebenaran. Ada yang mengatakan yang bersaksi al-haq di sini maksudnya la ilaha illallah. Sebagian tafsir mengartikan la ilaha illallah. Itu siapa yang bersaksi la ilaha illallah dan mereka dalam kondisi wahum ya'lamun, dalam kondisi mengetahui. Tapi di sini ada dua di sisi pendalilan. Yang pertama dari kalimat syahida, bersaksi. Namanya orang bersaksi, dia tahu apa yang dia persaksikan, benar atau tidak? Enggak mungkin dia menjadi saksi sesuatu yang dia tidak ketahui. Kalau bilang saya bersaksi berarti saya ngerti apa yang saya persaksikan. Sehingga kalimat asyhadu alla ilaha illallah, kalimat aku bersaksi, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, sudah mengkonsekuensikan bahwasanya dia harus ngerti makna la ilaha illallah. Kenapa? Karena dia sudah mempersaksikan, dia mengatakan saya bersaksi. Maka tidak benar seorang bersaksi atas sesuatu yang dia tidak pahami. Oleh karenanya dari ayat ini Zukhruf ayat 86 kita bisa ambil dari dua sisi, dari kalimat syahida dan dari kalimat wahum ya'lamun, yaitu kecuali yang bersaksi akan la ilaha illallah dan mereka dalam kondisi mengetahuinya. Tapi dalam hadis juga Rasulullah SAW bersabda, dari hadis Utsman bin Affan, Rasulullah SAW berkata, man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah. Kata Nabi SAW, siapa yang meninggal dalam kondisi tahu, mengilmui bahwasanya la ilaha illallah, la ilaha illallah, maka masuk surga. Ini hadis riwayat Muslim. Nah, di sini Rasulullah SAW mengatakan man mata wa huwa ya'lamu, siapa yang meninggal dalam kondisi ya'lamu annahu la ilaha, mengilmui bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, maka itulah yang masuk surga. Maka ini dengan kesimpulan dalil-dalil ini bahwasanya
orang mengucapkan la ilaha illallah baru bermanfaat jika dia mengerti makna la ilaha illallah. Kalau dia nggak ngerti, gimana dia bisa menjalankan konsekuensinya? Ya, dia bagaimana dia kalau dia harus tahu la ilaha illallah tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Ya. Taib, ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua adalah al-yakin. Sudah ini? Sudah? Taib, kita lanjut. Syarat yang kedua al-yakin. Yakin lawan dari ragu. Di antara dalilnya adalah dalam surat Al-Hujurat ayat 15 ya. Quran surat Al-Hujurat ayat 15. Saya bacakan firman-Nya. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu. Orang-orang beriman itu adalah yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya tsumma lam yartabu. Kemudian mereka tidak ragu. Lalu mereka tidak ragu. Kata Allah, wajahadu bi amwalim anfusihim fi sabilillah. Dan mereka berjihad dengan harta mereka dan diri mereka di jalan Allah. Ulaika humus shadiqun. Mereka adalah orang-orang yang benar imannya. Di sini Allah mensyaratkan syarat iman adalah tidak ragu. Makanya kalau ada orang mengucapkan la ilaha tapi dia ragu Islam benar atau tidak, ragu ya. Semuanya benar kayaknya bukan cuma Islam aja. Dia ragu. Benar atau enggak ya? Tuhan ada atau tidak ya? Ragu bahwasanya hanya Allah yang berhak disembah, mungkin yang disembah juga selain enggak ada masalah. Ini namanya ragu. Ragu tentang Islam berarti la ilaha illallah batal. Orang kalau masih Islam harus yakin bahwasanya agama yang paling benar cuma Islam. Yang berhak disembah cuma siapa? Allah. Yang lain tidak boleh disembah. Dia harus yakin akan hal tersebut. Karena kalau dia ragu berarti tidak benar ya. Kemudian dalam Sahih Muslim Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, asyhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Kata Nabi, aku bersaksi tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah dan aku adalah Rasulullah. La yalqallahu bihima abdun ghairu yakin fihi. Ya, illa dakhalal jannah. Tidaklah seorang bertemu dengan Allah dengan membawa dua syahadah ini ghairu syakin fihima, dalam kondisi tidak ragu tentang syahadatain tersebut kecuali masuk surga ya. Dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang bertemu Allah dengan syahadatain, dengan dua syahadah ghairu syakin itu tidak ragu, maka masuk surga. Nah, di sini diisyaratkan dalam hadis mengucapkan Allah tidak boleh ragu. Demikian dalam hadis yang lain Sahih Muslim dari hadis Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "Man laqita min wara'i hadzal ha'id yashhadu an la ilaha illallah mustayqinan biha qalbuhu fabashirhu bil jannah." Kata Nabi SAW, siapa yang kau temui di balik kebun ini, ada orang yang mengucapkan bersyahadat la ilaha illallah mustayqinan biha, dalam kondisi yakin, biha qalbu, hatinya yakin, maka beri kabar gembira dia masuk surga. Dalam hadis yang lain kata Nabi SAW, mustayqinan biha qalbuhu, hatinya yakin dengan la ilaha illallah. Maka ini dalil yang sangat tegas bahwasanya agar la ilaha illallah bermanfaat, menjadikan masuk surga, harus yakin. Kalau tidak yakin, tidak bisa. Taib, syarat yang ketiga adalah al-ikhlas. Tentu tentang ini sangat banyak. Ya, seperti firman Allah, "Ala lillahi dinul khalis." Ketahuilah milik Allah adalah agama yang murni untuk Allah. Allah juga berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Tidaklah mereka diperintah kecuali mengikhlaskan agama hanya untuk Allah. Kemudian Nabi SAW ketika ditanya oleh Abu Hurairah, "Man as'adun nasi bi syafa'atika yaumil qiyamah?" Ya Rasulullah, siapa orang paling bahagia mendapatkan jatah syafaatmu pada hari kiamat kelak? Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi." Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah khalisan min qalbihi, yang ikhlas hatinya.
Kata Ibnu Hajar rahimahullah, syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu yang bisa meraihnya cuma orang yang bertauhid. Makanya Nabi mengatakan likulli atau dalam hadis Rasulullah mengatakan likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Setiap nabi ada doa yang pasti dikabulkan. Tapi saya punya doa, saya tunda hari kiamat. Wa inni ikhtaba'tu syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Adapun doaku saya tidak minta di dunia, saya tunda nanti di akhirat sebagai syafaat bagi umatku. Wa hiya na'ilatun insyaallah man mata min ummati la yusyriku billahi syai'a. Maka syafaatku akan mengenai siapa saja yang meninggal tidak berbuat syirik. Jadi syarat untuk mendapatkan syafaat Nabi harus bertauhid. Dan ternyata kata Ibnu Hajar rahimahullah, Abu Hurairah bertanya, "Man as'adun nasi?" Siapakah orang yang paling berbahagia mendapatkan syafaatmu? Pertanyaan Abu Hurairah, siapa yang paling bahagia, menunjukkan bahwasanya level syafaat Nabi bertingkat-tingkat. Semakin orang tulus, semakin ikhlas, dia akan mendapatkan syafaat Nabi semakin banyak. Dan syafaat Nabi banyak modelnya. Di antaranya syafaat agar orang-orang masuk surga tanpa adab, tanpa hisab. Ini syafaat Nabi. Syafaat Nabi di antaranya pelaku dosa besar. Kata Nabi, syafaati li ummati min ahli kabair. Syafaatku bagi pelaku dosa besar. Pelaku dosa besar yang harusnya masuk neraka, enggak jadi masuk neraka gara-gara syafaat Nabi. Di antaranya orang yang masuk surga kemudian levelnya dinaikkan sesuai dengan syafaat Nabi, ya. Di antaranya yang sudah masuk neraka bisa dikeluarkan oleh Nabi dengan syafaat Nabi. Itu semua dengan izin Allah. Tapi ini hanya berlaku bagi orang yang bertauhid. Nah, siapa yang semakin ikhlas, semakin tidak ingin dipuji, semakin tidak ingin disanjung oleh manusia, semakin tidak cari muka sama manusia, semakin bertawakal kepada Allah, tidak bergantung kepada makhluk, berarti la ilallah semakin murni, dia akan mendapatkan jatah syafaat semakin banyak. Artinya kalau ada dua orang sama-sama ikhlas, kemudian di surga dinaikkan derajatnya gara-gara syafaat Nabi. Yang lebih ikhlas tingginya lebih naik derajatnya. Yang sama sekali tidak ingin sanjungan manusia, tidak ingin pengakuan manusia, benar-benar murni akhirat karena Allah Subhanahu wa taala syafaatnya lebih banyak didapat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi intinya syarat ketiga adalah ikhlas. Ikhlas ini lawan dari apa? Syirik dan juga lawan dari riya. Lawan dari riya, ya. Taib yang keempat, syarat keempat adalah as-sidq, jujur, yaitu jujur. Maksudnya hati sepadan dengan lisan. Ini untuk apa? Untuk membantah orang-orang munafik, ya. Untuk membantah orang-orang munafik. Kenapa orang munafik itu mereka bohong? Karena mereka bohong. Hati tidak sesuai dengan lisan. Makanya Allah mengatakan, innal munafiqina fid darkil asfal minnar. Sungguhnya orang munafik di neraka yang paling dasar. Kenapa paling dasar? Lebih dasar daripada nerakanya Yahudi dan Nasara. Kenapa? Karena Yahudi dan Nasara mereka terang-terangan, kami tidak beriman kepada Muhammad. Tapi orang munafik bohong. Mereka dalam hati kafir, kedua mereka membohongi. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'un. Mereka hendak menipu Allah padahal mereka yang akan ditipu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mereka jadi dapat double dosa, pertama dosa kekufuran, yang kedua dosa membohongi. Makanya mereka di neraka yang paling dasar, lebih ngeri daripada Yahudi dan Nasara. Kalau Yahudi dan Nasara kafir terang-terangan. Oleh karenanya kalau mengucapkan la ilaha illallah harus jujur. Kalau tidak jujur maka seperti orang munafik. Allah mengatakan dalam surat Al-Munafiqun, "Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasulullah wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun." Kata Allah, jika datang orang-orang munafik, mereka berkata, "Wahai Rasulullah, kami bersaksi sungguhnya engkau adalah utusan Allah." Maka Allah mengatakan, "Wallahu ya'lamu," Allah sudah tahu, innaka la rasuluh, sungguhnya engkau adalah utusannya. Kemudian Allah mengatakan, "Wallahu yashhadu," Allah juga bersaksi orang munafik ini benar-benar pendusta. Innal munafiqina lakadzibun. Mereka benar-benar pendusta. Mereka berdusta, mereka bersaksi, mereka beriman. Allah mengatakan, Allah bersaksi mereka pendusta. Dan datang dalam hadis dari hadis Muaz bin Jabal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, "Ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqan min qalbihi." Dalam hadis kata Nabi, shadiqan min qalbihi. Jujur dari hatinya.
Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang bersaksi tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya, jujur dari hatinya, illa haramallahu 'alan nar, kecuali Allah haramkan dia masuk neraka. Ada syaratnya, harus jujur dengan hatinya. Taib yang kelima adalah al-mahabbah, cinta. Cinta lawan dari benci. Lawan dari benci, ya. Maka dalam hal ini tidak boleh cinta kepada sesembahan-sembahan selain Allah, ya. Jadi tidak boleh cinta kepada sesembahan selain Allah. Ya, dia juga ternyata suka untuk beribadah kepada selain ibadah kepada Allah, juga ibadah kepada selain Allah. Ini juga tidak boleh. Benci, tidak boleh benci kepada syariat. Tidak boleh benci kepada syariat Islam. Kalau seorang bilang cinta la ilallah tapi ternyata dia benci kepada syariat Islam, dia benci terhadap praktek la ilallah, maka ini tidak benar, ya. Kemudian yang keenam adalah al-qabul, yaitu menerima. Maka seorang, ya, ketika diperintahkan untuk mengucapkan la ilaha illallah, maka dia menerima dengan lisannya. Dia ucapkan dengan lisannya, terima dengan hatinya. Dia tidak menolak, ya, tidak menolak. Tidak seperti jadi menerima dengan hati dan lisan. Tidak seperti orang-orang musyrikin, kata Allah, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Mereka jika dikatakan kepada mereka ucapkan la ilaha illallah, kata mereka enggak, mereka sombong, mereka nolak. Wa yaquluna a inna latariku alihatina li syairin majnun. Kata mereka, apakah kita harus meninggalkan tuhan-tuhan kita gara-gara penyair gila? Maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi terima dengan hati dan lisan, tidak sombong. Atau mengatakan, benar sih, saya yakin Muhammad benar, tapi enggak maulah saya ucapkan, enggak bisa. Ini tidak diterima, ya. Heraklius, tahu enggak Rasulullah benar? Tahu, yakin, dia yakin. Bahkan dia mengatakan, kalau saya bisa ketemu Muhammad, saya akan cuci kedua kakinya, kata Heraklius. Dia bilang gitu. Kalau dia akan menguasai singgasanaku, kata Heraklius. Dia yakin benar-benar yakin. Tapi dia enggan mengucapkan la ilaha illallah. Kenapa? Enggak mau singgasananya hilang. Abu Talib juga sama, yakin la ilaha illallah. Bahkan dia pernah mengucapkan yang ungkapan yang lain, laqad alimtu bi anna dina Muhammad min khairil adyanil bariyati dina. Saya sungguh tahu bahwasanya agama Muhammad agama manusia yang terbaik. Walau lal malamatu wa hidharu masabbatin lawajatani sahman bidzaka mubina. Kalau bukan karena takut dicerca, dicela, engkau akan dapati aku terang-terangan mengucapkan la ilaha. Tapi dia enggak mau. Sampai ketika mau meninggal dunia, Rasulullah mengatakan, ya ammil qul la ilaha illallah, wahai pamanku ucapkan la ilaha illallah, aku akan bela engkau. Kata Abu Jahal ketika itu, atarghabu an millati Abdul Muttalib, kau benci dengan agama bapakmu? Akhirnya Abu Talib enggan mengucapkan apa? La ilaha illallah. Berarti dia tidak qabul, meskipun dia dalam hatinya menerima. Makanya sudah kita jelaskan pada pertemuan lalu, orang yang sudah meyakini kebenaran la ilaha illallah tapi tidak mau mengucapkannya, tidak dianggap muslim. Dan imannya tidak sah, karena iman harus hati dan juga apa? Lisan. Harus lisan. Kecuali dia bisu. Nah, itu lain cerita. Kalau dia bisa berbicara tanpa ada penghalang baginya, maka agar dia selamat dunia dan akhirat, dia harus mengucapkan la ilaha illallah. Tidak hanya dalam hati. Berbeda dengan pendapat Asy'ariyah, sebagaimana kita jelaskan pada pertemuan lalu. Tapi yang ketujuh, terakhir, syarat yang ketujuh adalah al-inqiyad, tunduk, ya. Patuh atau tunduk. Yaitu dia tunduk kepada syariat Allah. Tunduk kepada konsekuensi la ilaha illallah. Di antara konsekuensi la ilaha illallah adalah di antaranya la ilallah, yaitu
syariat Allah. Ya, dia harus tunduk. Allah berfirman, "Wa may yuslim wajhahu ila Allah wa huwa muhsin." Wa man yuslim wajhahu ila Allah wa huwa muslim faqad istamsaka bil urwatil wusqa. Siapa yang menyerahkan wajahnya kepada Allah, siapa yang menundukkan wajahnya kepada Allah. Maksudnya tunduk kepada syariat. Maksudnya tunduk kepada syariat Allah yang dalam surat Luqman ayat 22. Maka seorang ketika mengucapkan ya Allah, maka hendaknya dia benar-benar tunduk kepada perintah Allah agar la ilaha illallahnya diterima. Kalau dia tolak semua syariat, sama saja bohong, mengucap la ilaha illallah tapi ternyata tidak menjalankan syariat. Ini ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala yang saya sampaikan pada kesempatan hari ini, bahwasanya la ilaha illallah ada syarat-syaratnya. Ini adalah hasil istiqra' pengamatan para ulama sehingga mereka membuat syarat-syarat ini agar la ilaha illallah seorang benar-benar selamat dan tidak batal, karena kalau ada syarat yang tidak terpenuhi bisa batal la ilaha illallah tersebut. Ya, sebagaimana tadi dalilnya telah kita sebutkan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Demikian saja, kalau ada yang bertanya saya persilahkan.